Selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung bahas materi yang menarik nih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Judulnya Pengalaman Belajar. Iya, ini bagian dari pendekatan yang lagi banyak dibicarakan ya, pembelajaran mendalam. Betul. Sumbernya sih emang ditujukan buat guru, tapi menurut saya konsep intinya ini berguna banget buat siapa aja, ya kan? Buat kita semua yang pengen belajarnya tuh lebih efektif, lebih nempel gitu. Sangat relevan sih buat pembelajar di level manapun. Nah, jadi misi kita kali ini adalah kita coba bongkar ya 3 tahap utama dalam pengalaman belajar versi pendekatan ini. Ada memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Oke, 3M ya. Iya, 3M. Kita lihat nih, apa sih yang bikin beda dan kenapa ini penting buat Anda pahami juga. Oke, kita mulai ya. Boleh, boleh. Jadi intinya pengalaman belajar di sini tuh acuannya ke proses aktif Anda sebagai pembelajar. Gimana caranya Anda dapat pengetahuan baru, atau ngasah skill, bentuk sikap, bahkan nanemin nilai. Proses aktif ya kuncinya. Banget. Lewat 3 tahap tadi. Pertama, memahami dulu. Udah paham, coba diaplikasikan. Nah, abis itu direnungkan lagi, direfleksikan. Jadi bukan cuma nyerap informasi pasif gitu aja, tapi diolah bener-bener. Oke, masuk akal. Kita mulai dari yang pertama deh, memahami. Ini kayaknya bukan sekedar tahu definisi gitu ya. Betul. Bukan cuma hafal fakta. Sumber ini nekanin, ini lebih ke membangun kesadaran. Anda secara aktif nyusun pemahaman itu sendiri. Dan disebutin ada 3 jenis pengetahuan nih di tahap ini. Ada yang esensial. Esensial, itu yang dasar banget ya, fondasinya. Iya, konsep dasarnya, fundamentalnya lah. Terus ada aplikatif. Nah, ini gimana pengetahuan itu bisa dipakai di dunia nyata? Oke. Konteks pakainya ya. Tepat. Dan yang ketiga, nilai dan karakter. Jadi aspek moral, etika, itu juga bagian dari memahami. Wah, lengkap ya. Berarti bukan cuma kognitif aja. Iya. Dan ciri khas tahap memahami ini, gimana ya, dia menekankan pentingnya nyambungin info baru sama yang udah kita tahu sebelumnya. Biar nyantol gitu. Oh, jadi membangun di atas pengetahuan lama ya. Betul, sekaligus menstimulasi cara kita mikir, terus ngaitin sama konteks nyata kita, dikasih ruang buat eksplorasi, nanya-nanya, dan ya itu tadi, nanemin nilai. Ada contoh konkretnya nggak biar kebayang? Contoh gampangnya gini, mungkin sebelum belajar teori yang katakanlah rumit soal ketimpangan sosial, Anda diajak dulu mikirin, pernah nggak sih ngalamin atau ngeliat ini di sekitar? Jadi digali dulu dari pengalaman sendiri. Oke, jadi berangkat dari yang dekat dulu ya, Pak Am. Nah, setelah fondasi pemahamannya dapat nih, kita lanjut ke mengaplikasi. Ini bagian actionnya ya. Iya, ini bagian turun tangannya lah. Saatnya kita pakai pemahaman tadi di situasi yang kontekstual. Ada masalah nyata misalnya. Bukan cuma ngerjain soal latihan di buku gitu ya. Bukan cuma itu, bisa buat mecahin masalah, atau ambil keputusan penting, atau bahkan bikin sesuatu yang baru, mencipta. Menarik. Dan tahap mengaplikasi ini fokusnya memang di penerapan praktis. Seringkali dikaitkan sama isu-isu yang relevan di sekitar kita. Bisa isu lokal, bisa global. Jadi nggak terkotak-kotak per mata pelajaran gitu ya. Bisa lintas disiplin. Bisa banget. Justru seringkali butuh gabungan pengetahuan dari macam-macam bidang. Tujuannya juga jadi lebih luas kan? Bukan cuma ngejar nilai akademik, tapi juga ngasah keterampilan hidup sama numbuhin kepedulian sosial. Contoh aplikasinya gimana tuh? Misalnya tadi yang persamaan linear. Nah iya, misalnya konsep persamaan linear itu kan abstrak ya, tapi pas mengaplikasi Anda mungkin diminta pakai itu buat ngerancang anggaran sederhana buat acara sekolah, atau ngitung potensi untung rugi kalau mau jualan kecil-kecilan. Jadi terasa gunanya. Oh, oke. Jadi terasa banget relevansinya ya. Benar-benar dipakai ilmunya. Itu dia. Dan ada poin penting nih dari sumbernya. Katanya, pembelajar itu seringkali perlu dibantu, difasilitasi, buat tahu kapan dan di mana tepatnya pengetahuan ini bisa diterapkan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kemampuan mentransfer pengetahuan dari satu konteks ke konteks lain itu nggak otomatis. Perlu dilatih secara sadar. Oh, konsep ini ternyata bisa dipakai juga ya buat masalah ini, gitu. Oke. Paham. Nah, setelah kita capek-capek memahami, terus mencoba menerapkan, ada tahap ketiga nih, yang seringkali mungkin kita lewati. Merefleksi.
Ah iya, ini krusial banget padahal. Merefleksi ini momen buat kita ya, jeda sejenak, lihat lagi ke belakang, apa sih yang udah kita lakuin, apa yang udah dipelajari. Bertanya ke diri sendiri gitu ya, kayak tujuannya kecapai nggak ya tadi? Betul, apa yang udah bagus, apa yang masih kurang, perlu diperbaiki di mana. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ini kaitannya sama regulasi diri ya, yang disebut di sumber itu. Tepat sekali. Merefleksi ini erat banget hubungannya sama regulasi diri. Kemampuan kita ngelola proses belajar kita sendiri. Mulai dari ngerencanain mau belajar apa dan gimana caranya, terus mantau progresnya selama proses, sampai akhirnya ngevaluasi cara belajar gue tadi efektif nggak ya? Wah, ini kayak belajar tentang cara belajar ya, metakognisi gitu. Persis, belajar bagaimana cara belajar yang lebih efektif buat diri sendiri. Kita didorong buat mikir kritis soal diri kita, proses belajar kita, terus juga penting nih, mau terima masukan atau umpan balik. Dan akhirnya bisa ngerumuskan langkah perbaikan ya. Iya, itu tujuannya, biar siklus belajarnya makin baik ke depannya. Prakteknya bisa macam-macam sih, bisa nulis jurnal refleksi, bisa diskusi sama teman sekelas soal tantangan belajar, atau pakai rubrik penilaian diri. Jadi bukan cuma hasilnya yang dinilai, tapi proses mikirnya juga ya. Bener banget. Contoh spesifiknya nih dari sumber. Misal, habis belajar konsep fotosintesis. Itu kan tahap memahami. Terus dikaitin sama isu ketersediaan pangan di sekitar. Nah, itu mengaplikasi. Tahap merefleksinya, Anda diajak mikir lebih jauh lagi. Oke, fotosintesis ini penting buat pangan. Tapi gimana ya kaitannya sama isu yang lebih besar, kayak perubahan iklim? Nah, itu pendalaman lewat refleksi. Jadi makin luas ya pemahamannya. Nggak berhenti di konsep awal aja. Betul, dan menariknya lagi, sumber ini juga nunjukin kalau pola memahami, mengaplikasi, merefleksi ini sebenarnya sejalan loh sama kerangka berpikir soal tingkatan kognitif yang udah ada, kayak taksonomi Solo atau taksonomi Bloom. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Isis, evaluasi, bahkan mencipta yang banyak terasah di tahap merefleksi dan siklus lanjutannya. Jadi ada alur pendalaman berpikirnya. Oke. Jadi makin jelas nih gambaran besarnya. 3 pilar pengalaman belajar dalam kerangka pembelajaran mendalam ini. Memahami secara aktif, lalu mengaplikasikan dalam konteks yang nyata, dan terakhir, yang gak kalah penting, merefleksi secara mendalam buat perbaikan dan pemahaman yang lebih utuh. Siklus yang dinamis ya? Iya, siklus yang terus berputar dan saling menguatkan idealnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang? Kalau dari sumber ini ya, penekanan utamanya tuh ada di pentingnya refleksi tadi. Seringkali kita berhenti setelah memahami, atau paling banter mengaplikasi. Padahal merefleksi ini yang sering jadi kunci buat mengubah pengalaman jadi pembelajaran yang benar-benar bermakna dan tahan lama. Jadi, semacam missing piece gitu ya kadang? Bisa jadi, nah sebagai penutup nih, mungkin sebuah ajakan buat Anda renungkan. Dalam aktivitas belajar Anda sehari-hari, entah itu di sekolah, kuliah, atau bahkan di tempat kerja, seberapa sering sih Anda secara sengaja meluangkan waktu buat ketiga tahap ini? Benar-benar memahami, lalu mencoba menerapkan, dan kemudian berhenti sejenak buat merefleksikan apa dan bagaimana Anda belajar. Pertanyaan yang bagus tuh. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi kalau refleksi ini jadi bagian yang lebih rutin, lebih disengaja dalam cara Anda belajar dan berkembang? Wah, itu jadi bahan pemikiran yang menarik ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini tentang pengalaman belajar. Semoga bermanfaat.